Terus nanti. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa penyelidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Subdit 5 Siber, dan Polres Blitar Kabupaten terus berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap kasus ini. Ya, kemudian konstruksi peristiwa sementara sudah didapatkan oleh penyelidik. Kemudian juga terkait hal itu sudah digelarkan tadi sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur. Selain Bu Samsudin, apakah ada tersangka lain, jumlah tersangka dari kasus ini selain Bu Samsudin dan tahu? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses. Kemudian rencana tindak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Silakan. Silakan. Sementara. Untuk pasalnya kita menerapkan pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tentang apa nih? Dan situ dikhawatirkan karena dia masuk unsurnya untuk membuat suatu informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat. Selain Bu Samsudin, apakah ada tersangka lain, Komnen F? Calon tersangka yang lain ada, yang lain ada, tapi kita masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam. Dan berarti sampai hari ini masih satu tersangka dan ini. Satu tersangka, tapi calon tersangka lain sudah ada namanya. Yang sudah dijelaskan Itu 5 tahun, ancamannya berapa? 5 tahun ya. Kalau kasus ini perannya Bu Samsudin seperti apa? Yang membuat skenario. Total yang diperiksa saksi berapa? Untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13. Kalau keterangan Bu Samsudin, video itu dibuat tanggal berapa, kemudian durasi videonya itu sebenarnya hanya sependek itu atau panjang? Durasinya kurang lebih 30 menit. Dan Buatnya kapan nih, Pak? Di bulan Februari, dan keuntungan Pertengahan atau di pertengahan Februari. keuntungan yang saya terima pada pengawasan saya, keuntungan yang saya terima dengan membuat Gimana? keuntungan yang saya terima yang membuat video itu apa? Ya, dia berharap untuk menaikkan kontennya dia, mendapat subscribe yang banyak di YouTubernya. Dan berarti ini masih undang-undang ITE dan untuk penistaan agamanya gimana? Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kedepannya kita ada rencana tindak lanjut yaitu memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama. Artinya tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis juga. Betul sekali. Soal 2 calon tersangka itu siapa aja nih sosoknya? Ya, peran yang membantu Saudara Samsudin. Yang merekam sama yang upload ya? Betul. Cukup ya sementara itu ya. Ada video yang viral itu kan dari medsos, dari pihak medsos, dari penyidik juga akan melidik dan menangkap yang motong video itu. Kita sekarang masih fokus kepada Saudara Samsudin yang membuat dan teman-temannya atau rekannya yang membantu dia dalam membuat video tersebut dan yang melakukan upload di media sosial sehingga membuat keonaran di masyarakat. Dan kemarin kan sudah ada klarifikasi dan ditegaskan kalau sudah ada disclaimer kalau video itu adalah fiksi, tapi dipotong dijadikan akun medsos itu menjadi viral dan ramai sampai sekarang. Itu seperti apa? Ya, meskipun itu fiksi, meskipun itu hanya sebuah skenario atau sandiwara, tetapi dalam undang-undang diatur itu tidak bisa dilakukan karena dapat membuat resah, membuat kerusuhan di masyarakat. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 dan ayat 3. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Sampai sini ya. Tapi bukan orang hebat. Saya hanya manusia biasa yang penuh dengan dosa. Pekerjaan saya hanya bertani dan berdagang. Tapi saya lagi sakit gigi, sakit tenggorokan, sakit mata. Tapi saya tidak sakit hati. Nah, saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya mau ikut pengajian dan juga ruqyah syariah di rumahnya Ustadz Fahmi
dan juga Yai Saifullah maupun yai-yai yang lainnya. Kita mau datang ke sana, saya mau datang ke sana itu mau berobat, tapi saya tidak punya uang. Kemarin saya dengar kalau berobat harus bayar 15 juta. Saya tidak punya uang, tapi saya ikut pengajian, katanya boleh ya. Boleh, jadi saya mau ikut pengajiannya. Katanya mau dapat uang, tapi kok nggak dapat uang. Pokoknya mohon bantuan doanya, sebab saya mau ruqyah di sana. Yang penting jaga iman, jaga Islam, ojo nesuan. Yang mau pesan madunya juga silahkan, namanya madu Asmaul Haq ya toh. Kalau ada yang pengen dapat kaos atau dapat madu ya monggo, hubungi nomor ini, gratis, asalkan sudah mengajak 100 orang untuk subscribe dan mereka sudah subscribe, atau yang sudah berhasil ngajak 10 orang subscribe, nanti dapat kaos. Tenan, ojo nasuhan. Yang penting kita sholawatan. Ayo sholawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ada orang ya Arusal Habi, tanyain mau kemana itu, tanya. Mbak mau kemana? Oh, mau di mana? Di Fahmi. Udah lama ikut pengajian di sana? Barusan. Sekarang? Boleh kita ikut? Oh, boleh. Ya. Ya wes ayo. Takut kalau dimarahin direkam nanti lampunya. Mbak-mbaknya ini ikut guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengajian kita di sini kita tidak mau merugikan para santri ya. Betul ya. Jadi tiap minggu saya kasih kamu ini 2 juta semuanya. Kalau misalnya kekurangan tinggal ngomong lagi sama saya, ya gitu ya. Itu. Jadi kalau kita ini kita tujuannya buat ngebantu, buat fisabilillah, ya. Terutama kita buat merangi yang kejahilan ini, kebatilan, gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ini
ada keutamaan dari ajaran kita ini, terutama dari segi misalnya buat pergaulan di masyarakat. Kita jangan terlalu istilahnya ini, kebanyakan di situ orang suka memakai adat yang biasa zaman dulu ya. Gitu. Kalau kita ini di kita ini dia ada. Namanya kita buat tahlilan, terus menguburkan mayat itu pakai segera diaji-ajikan. Nggak ada. Kalau di kita ini kita maksudnya itu, makanya. Jadi kalau misalnya kita udah ngubur, misal orang tua sendiri, kalau misalnya udah sampai kubur udah gitu aja, nggak pula kita layak lagi. Jarak kubur itu nggak ada bagi kita itu. Namanya orang udah mati, udah hilang aja, udah gitu. Jadi nanti tunggunya di akhirat aja gitu dari situ. Itu ya. Jadi buat pegangan itu, buat santri-santri semua supaya jadi ingetan, jangan sampai nanti kalau misalnya kita buat memahami dari keluarga kita, terutama nih masih muda-muda ya, ya buat penerus nih, jangan sampai nanti ada kehilangan dari ajaran kita ini, gitu ya. Ini harus benar dicakap, betul-betul jangan sampai istilahnya kelupaan gitu. Jadi apa yang tertulis di situ kita harus betul ingat, gitu ya. Gitu. Jadi kalau kekurangan ini bisa ditambah lagi. Insya Allah, pokoknya gitu. Kan, ya. Kita tujuannya kan gitu, buat memerangi istilahnya ini, yang tujuan buat fisabilillah lah gitu ya. Itu terutama kita buat menjaga apa nama baik perguruan kita ini, termasuknya buat di jalan Allah gitu ya. Oh iya betul. Ini adek. Assalamualaikum. Ya. Iya. Iya. Ini tadi juga kebetulan sama bapak penjual madu. Oh iya. Iya, yang kemarin itu datang lagi ke sini. Ya ini pengen juga nanti belajar pengobatan alternatif ruqyah syar'i. Pengen mengetahui bagaimana prosesnya. Ini tadi kebetulan ketemu mbak-mbaknya ini pas ketika mau jalan ke sini, mbaknya orang baru ya. Iya, tadi mau ikut ngaji juga, Dek. Boleh di sini. Iya. Siapa namanya sini? Dipanggil. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya apa lain jenis juga bisa di sini gitu ya, bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama begitu. suaminya. Ya itulah. Janda. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Ya jadi Pasangan gimana ya? kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh di sini. Oh. Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka Gitu. ya udah sama-sama suka, ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Yang penting kita sama-sama suka. Tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya itu. Makanya Kalau tidak ada mau paksaan sama gitu. Ini kalau mau. Silakan. Ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Berapa tahun jadi Untuk ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Sini bergiliran pun juga boleh. Tidak memaksakan. Yang penting tidak Benar ini. Itu ya terutama gitu. Terus ada udah punya suami. Oh janda, apalagi janda di sini. Saya udah lama. Oh iya boleh. Ya nggak apa-apa di sini. Mungkin kalau misalnya ini Tapi bisa diterima. boleh ngaji di sini bebas. Malahan tadi saya udah kasih tahu sama santri-santri semua, kalau ikut pengajian saya ini dibayar, jangan takut. Coba di agama lain ada nggak ya kayak gini? Gitu dijamin ini kehidupannya, pokoknya nggak bakalan disusahkan, gitu ya. Akan terjamin buat untuk semuanya. Bisa kaya. Bisa kaya. Insya Allah. Kiai kayaknya ngeliatin terus suka kayaknya. Boleh dibebaskan. Termasuknya kalau bisa udah pasangan udah ada bertemu,
sama kayak udah disahkan itu jadi sebagai saksinya, udah dikawinkan ya. Kalau bisa boleh gitu, kalau di sini keutamanya di situ. Gitu, yang penting Boleh langsung dikikuk gitu. boleh ditanya di agama-agama lain. Ya. Datang kok. Itu di sini bebasnya Penting kita sama-sama suka, sama-sama Kayak mau. kambing gitunya. Iya. boleh. Adi mau? Misalnya sekarang malam ini pakai ini, besok pakai itu. Itu makanya. Nggak ada itu di mana-mana itu kayak gitu. Halal itu. Boleh pakai ini, pakai itu. Intinya ada izin dari kiai sendiri gitu. Kalau saya melakukan seperti itu, apa yang saya dapat? Ya itu tergantung, kalau misalnya kita punya anak nggak apa-apa. Anaknya dan pun anak siapa nanti saling satu juga nggak apa-apa. Ibunya satu. Tanggung jawab lah. Gitu. Yang penting jangan terpaksa. Di sini makanya jangan takut kekurangan, ya jangan takut. Saya biayain semua, ya. Biaya buat kehidupannya di sehari-hari. Makanya gitu jangan takut. Kalau misalnya kita mau, pada mau, ini ibu sampai ini, bisa besok pengen yang ini boleh bu. Gitu. Astagfirullahaladzim. Insya Allah dijamin. Saya saksinya nanti. Ya, gitu itu masuk surga itu. Termasuknya di jalan Allah gitu. Ya. Jadi termasuk saya berjihad gitu. Itu masuknya jihad. Ya. Terutama kita pengen banyak pengikut kita ya, jangan sampai putus. Nanti ketemu kita di yaumil akhir, ya. Gitu. Jadi formula kita itu betul-betul kita bisa menguasai dunia gitu tujuannya, ya. Gitu, ya. Oke, itu masalah itu lagi satu lagi. Madu itu. Gimana masalah madu? Iya, ini kebetulan juga Bapak penjual warung ini masih dalam proses pemerasan madunya. Iya. Nanti akan dikasihkan bonus. Tambah kuat ya. Madu mah itu sunnah Rasul. Pengobatan penyakit apapun sembuh pakai itu mah. Apalagi ini kalau misalnya kita punya produksi sendiri dengan alasan bisa pun kita yang nggak bikinnya. Iya. Kita mau bikin pakai merek sendiri. Betul. Itu di masalah rupiah kita. Gitu Siap. ya. Itu. Jadi pengobatan apapun di sini supaya cepat sembuh gitu. Ya, kita mendapatkan uang yang banyak dari pasien itu, Kanjeng ya. Bagaimana dek? Boleh. Sama-sama Kalau senang, boleh bawa masuk ke kamar aja. Tadi ngobrol terus. Udah itu. Kalau mau ngobrol aja silakan. Enggak. Udah disahkan sama saya, udah saya kawinkan. Udah, biarpun ini udah bebas di sini. Enggak udah sah. Udah dapat restu dari saya kalau namanya. Udah silakan. Udah halal. Halalun toliyah atau itu. Misalkan bosan nama dia, boleh pilih Gitu. siapa aja boleh. Boleh. Iyalah. Iya. Kayak nol gini. Silakan udah. Kalau bisa pilih halal. Tapi beneran yakin saya masuk surga. Insya Allah pokoknya. Jangan takut di situ. Dijamin. Nanti saksinya saya ya. Gitu. Udah pokoknya pengikut saya sebelum itu misalnya dapat bayi ini saya duluan ya. Nanti di sananya saya yang nanti tanggung jawab. Pokoknya semuanya dijamin masuk surga. Kalau mengikuti saya ini. Nanti kalau punya anak ditanggung kan ya. Semuanya, pokoknya keluarga kita kalau bisa semuanya dari orang tua semuanya kita masukin semua supaya kita untuk memperkuat. Ini nikahnya gak pakai syarat rukun gitu. Saya yang gitu ada cukup. Walinya siapa wali? Di justru makanya di agama yang lain itu nggak ada ya. Gak pakai wali. Nggak usah. Saksi. Ini mudah aja ya. Suka sama suka gitu. Nah, yang penting suka ikhlas tadi. Terus suka silakan aja. Udah. Ngomong apa kambing-kambing? Bukan, saya punya kambing di rumah bagus. Iya. Tadi curiga ya dari. Tahu ya. Kita sih Jangan madu juga dia mau nipu kali. Enggak, kita datang ke sini juga pengen ini loh, pengobatan alternatif ini loh. Ini hanya cuma pengecekan aja nih kayaknya nih. Oh tidak, nanti bisa main. Siapa lagi itu? Berdukun santet. Enggak kenal saya itu. Iya. Apa saja kamu? Jadi soalnya cari solusi aja nanti. Tuh guys. Pegang-pegang Tunggu aja dulu. Katanya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Pegang-pegang tak naon-naon. Udah direstui kiai. Udah saya sahkan ini. Jadi semua ini istri. Udah sah. Udah. Kalau misalnya kamu mau Makasih. langsung aja. Oke. Silakan aja. Ayo silakan. Ya, silakan. Kamu sini.
panggil lagi. Disahkan udah. Jangan apa gitu. Tapi jangan terpaksa ya. Ada ini siapa namanya? Musdalifah. Bagus. Nggak terpaksa kan? Nah berarti kalau misalnya udah gini, kita termasuknya udah diicap kabulin nama saya nih ya. Kamu ini udah disahkan jadi suami istri. Nah itu jadi kecil di sini gitu ya. Kiai, ijab kabulnya mana? Nggak usah. Nggak usah. Di sini kalau ucapan saya begitu berarti udah semuanya juga sama. Udah ya, gitu aja udah sah itu. Dipegang-pegang. Mantap Kiai. Lanjut Kiai. Ya Allah. Lanjut Kiai. Boleh kalau misalnya kamu senang itu silakan. Sama-sama suka. Kalau saya yang penting Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari sana kemari gitu ya, nggak ada apa-apa kayak kita ini. Peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya, makanya kalau misalnya ngaji ke sini jangan sampai istilahnya nggak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya. Semua dijamin sama Kiai Kanjeng. Dunia akhirat saya yang jamin. Kalau ada saudara mau kesini, mau Boleh. boleh ajak aja. Kalau perlu ya bawa semuanya. nanti kalau saudara saya nggak bisa main kayak gini, Boleh. Justru situ misalnya punya adik pengen di sama dia silakan. Situ juga sama lakinya adik gitu boleh gitu. Silakan aja udah.